sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berbicara tentang atau seputar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang mengabadikan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 4 dalam surat Al-Qalam yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar merupakan sosok manusia yang memiliki akhlak atau perilaku budi pekerti yang agung. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keagungan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun manusia, bahkan tidak ada satupun dari kalangan nabi di mana Allah Subhanahu wa taala mengakui akan keagungan budi pekertinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengakui dan mengabadikan keagungan budi pekerti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, para nabi, mereka adalah orang-orang baik ya. Para rasul, para nabi, mereka adalah manusia pilihan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya dari kalangan nabi di mana Allah Subhanahu wa taala mengakui akan keagungan budi pekertinya. Ini bisa dipahami bahwasannya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kebaikan yang dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Akhlak baik yang dimiliki oleh para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya terdapat dan terkumpul dalam sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi." Sesungguhnya aku diutus, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Masih berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 4 dalam surat Al-Qalam di atas yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim. Disebutkan dalam banyak riwayat, para sahabat mereka penasaran. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala mengakui keagungan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Hisham. Dalam sebuah riwayat, Sa'ad bin Hisham karena keingintahuannya berkaitan dengan akhlak, perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Hisham bertanya kepada orang yang tentunya dia tahu luar dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah sosok istri beliau yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat yang bernama Sa'ad bin Hisham berkaitan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 4 dalam surat Al-Qalam wa innaka la'ala khuluqin adzim.
Sayyidah Aisyah balik bertanya kepada sahabat yang bernama Sa'ad bin Hisham tadi. Alasta taqra'ul Quran? Bukankah kamu selama ini membaca Al-Quran? Demikian pertanyaan Sayyidah Aisyah kepada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad. Apa jawaban Sa'ad? Qala bala. Ya, selama ini saya memang kerap membaca Al-Quran. Qalat, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun kemudian berkata, menjawab pertanyaan Sa'ad bin Hisham tadi. Sayyidah Aisyah berkata, fa inna khuluqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'ana. Sesungguhnya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Dengan kata lain, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itulah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan keseharian beliau. Sebagaimana apa yang dilarang oleh Al-Quran itu pun yang dijauhi untuk tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, dengan merujuk kepada jawaban Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau diibaratkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibarat Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Tentunya kalau kita masih merujuk kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, sangat banyak sekali ayat-ayat yang mengabadikan berkaitan dengan keagungan budi pekerti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah apa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada potongan ayat 128 dalam surat At-Taubah. Kita baca potongan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Potongan ayat ini mengabadikan berkaitan dengan karakter yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakter ini juga yang menguatkan bahwasanya beliau sangat pantas sekali akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akhlak beliau adalah akhlak yang agung. Beliau adalah sosok nabi yang memiliki perilaku akhlakul karimah yang sangat agung sekali. Apa potongan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 128 dalam surat At-Taubah? Allah Subhanahu wa taala di potongan ayat ini ketika berbicara berkaitan dengan karakter baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Yang pertama, harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang berkeinginan betul bahwasannya umatnya itu beriman. Harisun alaikum bil mu'minin, sangat berkeinginan umatnya ini beriman. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan kuat umatnya ini beriman? Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham betul kemuliaan seseorang, keselamatan seseorang, kesenangan seseorang di dunia dan di akhirat kelak itu ditentukan apakah dia beriman atau tidak beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap betul umatnya itu beriman. Demikian sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di potongan ayat 128 dalam surat At-Taubah berkaitan dengan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau adalah sosok yang harisun alaikum bil mu'minin. Sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat penolakan dari umatnya.
Sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bukti-bukti yang menunjukkan kenabiannya sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kemudian masih tetap saja umatnya tidak beriman kepadanya. Di ayat-ayat Al-Quran bisa kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak larut dalam kesedihan. Dikhawatirkan kesedihan yang mendalam ini akan membinasakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya urusan hidayah itu adalah urusan yang itu masuk dalam ranah hak mutlak, hak prerogatif milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tugasnya hanyalah menyampaikan risalah kenabian dengan sejelas-jelasnya. Bahkan kalau kita baca satu ayat dalam Al-Quran, di salah satu ayat dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala dalam konteks menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Ya Muhammad, kebanyakan manusia tidak akan beriman kepadamu ya Muhammad. Ya Muhammad, walaupun kamu berupaya keras mereka untuk beriman kepadamu ya Muhammad, sesungguhnya mereka, kebanyakan dari mereka tidak akan beriman kepadamu ya Muhammad. Ayat ini ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang penolakan luar biasa dari umat beliau, di mana banyak dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum mau menerima kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin," dalam konteks ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau tidak larut dalam kesedihan. Bahkan kalau kita baca kisah yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur keras baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu lebih peduli, lebih memprioritaskan bangsawan dari kalangan kaum musyrikin Mekah, dengan harapan ketika mereka beriman maka akan banyak dari pengikut mereka yang juga akan menyatakan keberimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi niat baik yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan beliau ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat Jibril menyampaikan sejumlah ayat teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita baca dalam surat Abasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sosok yang pendendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sosok yang sakit hati disebabkan karena dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menaruh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menaruh hormat kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali bertemu dengan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sorban yang dipakainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sorban yang beliau pakai ini Rasulullah SAW semacam Rasulullah eh, mengajak Abdullah bin Ummi Maktum untuk mendekat kepadanya, dan sorban Rasulullah SAW pun kalungkan kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum ini, seraya Rasulullah SAW berkata kepadanya, marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang. Demikian Rasulullah SAW katakan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, kepada sosok yang karenanya saya ditegur oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kalau kita merujuk kepada firman Allah di ayat 128 dalam surat At-Taubah. Bukan saja beliau adalah sosok yang berkeinginan kuat dengan keimanan umatnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sosok yang disebutkan pada ayat ini sebagai sosok yang rauf. Rauf dalam artian sosok Nabi yang penyantun. Bahkan dalam penjelasan para ahli tafsir disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan penyantun pada ayat ini bisa dipahami bahwasannya Rasulullah SAW tidak menginginkan sedikit pun kemudaratan itu mengenai kaumnya. Apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam kisah Rasulullah SAW dengan penduduk kota Taif membuktikan betapa sosok Rasulullah adalah sosok Nabi yang penyantun. Rasulullah SAW mendatangi penduduk kota Taif, mengajak mereka ke jalan yang benar, mengajak mereka kepada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa respon mereka? Sejarah mencatat, penduduk kota Taif tidak mau menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka mencemooh Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka penduduk kota Taif melempari batu Nabi Muhammad SAW. Bercucuran itu darah dari tumit baginda Nabi Muhammad SAW. Allah tentunya sangat murka dalam hal ini. Utusannya diperlakukan secara tidak manusiawi oleh penduduk kota Taif. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala pun mengutus seorang rasul dari kalangan malaikat. Malaikat ini diutus untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang harus dia lakukan untuk penduduk kota Taif atas apa yang sudah dia lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun penduduk kota Taif ini harus dibinasakan tentunya atas seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat pun akan membinasakan penduduk kota Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam sebuah pernyataannya untuk penduduk kota Taif, dan ini diabadikan dalam sejumlah riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata berkaitan dengan penduduk kota Taif yang sudah menolaknya, yang sudah mencemoohnya, yang sudah melemparinya dengan bebatuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata untuk mereka, "Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a." Saya tidak menginginkan kebinasaan untuk penduduk kota Taif. Sebaliknya, saya berharap suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan dan mengeluarkan dari mereka penduduk kota Taif orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun.
betapa sosok Nabi Muhammad SAW adalah sosok Nabi yang disebutkan pada ayat 128 dalam surat At-Taubah adalah sosok Nabi yang rauf, sosok Nabi yang penyantun. Nabi Muhammad SAW pada ayat ini juga disebutkan bahwasanya beliau adalah sosok Nabi yang rahim. Rahim dalam artian penyayang, sangat penyayang. Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Rahimun bisa juga diartikan, dipahami bahwasanya yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW dari umatnya hanyalah kebaikan. Kisah dibukanya kota Mekah menjadi bukti betapa Nabi Muhammad SAW adalah sosok Nabi yang rahim. Mereka penduduk kota Mekah yang sebelumnya mengusir Nabi Muhammad SAW dari kampung halamannya. Mereka yang sebelumnya mengintimidasi Nabi Muhammad SAW. Mereka yang sebelumnya berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sejumlah sahabat berhasil mereka bunuh hanya disebabkan karena keimanan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Ketika kota Mekah ini dibuka, dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW, pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sosok yang bernama Abu Sufyan. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Sufyan, "Al-yawma yaumul marhamah." Hari ini adalah hari kasih sayang. Ketika penduduk kota Mekah dikumpulkan oleh Rasulullah SAW di depan Ka'bah, harap-harap cemas dengan apa yang akan diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernyataan yang terlontar dari Nabi Muhammad SAW kepada penduduk kota Mekah saat itu, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah. Semua dari kalian bebas. Bebas dalam artian tidak ada satupun dari kalian yang akan ditawar. Tidak ada satupun dari kalian yang akan dijadikan sebagai budak hamba saya. Betapa sayangnya Rasulullah SAW dengan umatnya. Bahkan mereka yang sudah mengintimidasi Rasulullah, mengusir Rasulullah, bahkan berupaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Cukup alasan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan berkaitan dengan sosok beliau, bahwasanya beliau adalah sosok Nabi yang rahim. Tidak ada satupun Nabi, bahkan demikian dikatakan oleh para ulama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbatkan dua nama terbaiknya secara langsung kepada hambanya, kecuali kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita baca pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 128 dalam surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan Nabi Muhammad. Allah katakan bahwasanya beliau adalah Raufun Rahimun. Kita tahu Rauf salah satu nama terbaik yang dimiliki oleh Allah, sebagaimana Rahim juga salah satu nama terbaik yang dimiliki oleh Allah. Karena akhlak mulia, akhlak budi pekerti yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, sejatinya inilah yang menjadikan kemudian masyarakat yang tinggal di Jazirah Arab mereka kemudian berbondong-bondong menyatakan keimanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Berbondong-bondongnya masyarakat yang tinggal di Jazirah Arab mereka masuk Islam, itulah yang kemudian juga menjadi sebab Islam itu kemudian menyebar di seantero dunia, termasuk Islam masuk ke Indonesia. Tidak ada ceritanya
orang masuk Islam secara berbondong-bondong itu disebabkan karena dipaksa. Tidak ada ceritanya orang masuk Islam secara berbondong-bondong karena kalah dalam peperangan. Tidak. Sebaliknya, Islam diimani oleh manusia dalam jumlah yang banyak. Sebagaimana Islam juga menyebar bukan saja di Jazirah Arab, tetapi di seantero dunia, tidak lain tidak bukan karena akhlak mulia, budi pekerti Rasulullah SAW, dan ini yang diwarisi oleh para pengikut Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.